Jangan karena keberhasilanmu tidak sama dengan yang lainnya, maka engkau akan menganggap kegagalan milikmu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bersama lagi di hari Ramadan ke-17 ya, bersama Bun Ai, Bunda Ayu. Kalau banyak yang nanya, Bun Ai, kok nama aslinya nggak ada Ayu-Ayunya? Nah, siapa nih yang waktu kecil punya nama kesayangan? Sama banget kejadiannya kayak Bun Ai. Jadi nama aslinya itu adalah Rizky Saufrelia Rakiso. Nah, kenapa bisa dipanggil Bun Ai? Ayu itu nama kesayangan waktu kecil. Makanya kalau lagi jalan-jalan, ada yang manggil Rizky, itu pasti teman sekolah. Tapi kalau dia manggil Ayu itu pasti teman rumah atau bahkan saudara. Nah, kira-kira kalau teman-teman nama kesayangannya apa sih waktu kecil? Boleh dong sharing di kolom komentar. Kalau ngejalanin bulan suci Ramadan tuh ada dua tipe ya. Ada yang semakin hari ngerasa enjoy karena tubuh udah bisa beradaptasi dengan jam makan sahur, berbuka puasa. Ada yang malah ngerasa kok kayaknya makin kesini makin berat ya, makin berasa hausnya, makin berasa lemesnya, pusingnya dan sebagainya. Nah kalau teman-teman termasuk yang tipe mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Kalau Bunda pribadi jujur tergantung zoomnya Bun Ayah. Gak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang kalau sehari bisa sampai 3 kali Zoom atau 4 kali di jam-jam yang belum berbuka puasa. Jam-jam terakhir tuh udah kayak jam-jam rawan yang kayak tuh aduh udah kayak anak TK kok seret banget ya. Ya udah mau nggak mau kalau kayak gitu banyak-banyak zikir aja ya teman-teman. Apapun yang terjadi di bulan Ramadan selalu bahagia, bersyukur sama Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai ke Idul Fitri nanti, sampai ke Ramadan berikutnya. Kan udah banyak banget ya orang-orang yang tersayang, orang-orang yang gak nyangka sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Nah, kita adalah manusia-manusia pilihan yang masih diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki diri. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, langsung ya mamah dadahnya keluar. Enggak lah ya. Ini hanyalah bagian dari curhatan ya ibu-ibu rumah tangga yang menjalani bulan suci Ramadan. Semangat terus ya, momi-momi baik yang bekerja ataupun yang di rumah, semuanya memiliki lorong pahala masing-masing. Nah untuk hari ini Bunda mau ngebahas lagi, nggak bosan-bosan dilema para THR-an atau para THR-ter gitu ya. Gimana dong nyebutnya? Dilema para penerima THR ya. Sebenarnya suami-suami sih yang nerima, tapi yang dilema tuh di istri. Karena merasa diamanahi harus membaginya tuh rata, adil, supaya tidak ada kesenjangan terjadi seperti Pancasila. Salah ya. Nah, jadi kalau ngomongin dilema membagi THR antara tujuan finansial atau berbagi, mana sih yang lebih harus didahulukan Bun Ai? Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah kita harus mendahulukan tujuan finansial kita yang sudah diimpi-impikan atau harus mendahulukan berbagi di THR kali ini? Coba dong sharing di kolom komen. Nah, kalau menurut Bun Ai pribadi, kadang-kadang THR jauh lebih berbahaya dibanding gaji. Karena kalau gaji masih numpang lewat, THR hanya numpang senyum-senyum aja. Misi udah lewat, totonya ludes ya. Nah, kembali lagi, kalau yang namanya ada kemampuan, udah pasti otomatis keinginan juga akan hadir. Itu udah ilmu ekonomi lah, teman-teman. Pastinya kalau misalnya THR nggak diatur dengan baik bakalan kayak langsung habis atau bahkan kadang kurang. Bahkan nih ya yang lebih heboh lagi dari THR kadang-kadang kita nggak kebagian. Ayo deh coba jujur-jujur siapa yang kadang-kadang udah ngebagi THR secara full, dirinya malah nggak kebagian. Jujur ya, Bunda pernah mengalami fase-fase itu waktu mungkin 5 tahun menikah gitu ya. Nah ngerasa aku kayaknya pengen ngebagi A, ngebagi B, ngebagi C, pengen beliin A, B, C. Ujung-ujungnya malah diri kita sendiri tuh kayak nggak kebagian teman-teman. Nah makanya THR ini harus dikelola sebelum hadirnya. Kalau udah hadirnya wah bakalan susah banget untuk nentuin skala prioritas.
Sama sih kayak budgeting ya, karena THR itu kan sebenarnya income. Orang kadang-kadang nggak tahu nih fakta tentang THR. THR itu sebenarnya adalah income tahunan, di mana perusahaan berharap bisa mengcover kebutuhan tahunan. Kalau gaji adalah income bulanan, di mana perusahaan berharap dengan gaji yang diberikan bisa mengcover kebutuhan bulanan kita, sehingga kita bisa berfokus gitu dalam bekerja. Nah, tapi jangan fokus-fokus banget nih, tetap cari side job ya, untuk lebih mempercepat lagi tujuan finansial teman-teman. Tapi kalau ternyata sekarang diamanahi menjadi seorang profesional yang luar biasa tanpa harus ada side job, ibaratnya income-nya sudah sangat cukup, it's okay, nggak apa-apa, bisa tetap berfokus. Oke, selanjutnya adalah jangan ngatur THR sebelum THR hadir. Sama banget seperti budgeting. Kalau gajiannya tanggal 25, usahain kamu bongkarnya itu di tanggal 23, 22. Jadi sebelum datang kamu udah bikin budgetingnya. Uangnya kan belum ada, Bun Ai, susah dong ngaturnya. Justru uangnya belum ada, kita masih gampang ngatur. Kalau uangnya udah ada, kita gampang kegiur. Mau beli A, mau beli B, mau beli C gitu ya. Nah, jadi sama nih, mumpung THR belum cair, ayo kita bikin langsung nih rinciannya. Kira-kira kamu mau ngasih siapa? Apakah uyut, nenek, orang tua, mertua, kerabat terdekat, pokoknya diurutin. Nanti kalau misalnya kira-kira wah budgetnya kurang nih. Nah, khusus video kali ini jangan di skip, nanti kita bakal belajar sampai akhir gimana caranya ya untuk tetap memeriahkan Ramadan, memewahkan Idul Fitri tanpa harus kebablasan. Tapi sebelumnya, Bunda mengucapkan terima kasih dulu buat kamu yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Buat teman-teman yang baru bergabung, halo, selamat datang. Kenalkan ya, saya Bun Ai, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, sebenarnya 4, mohon maaf. Anak ketiga Bun Ai sudah ada di surga. Dan channel ini berisikan tentang tips hemat, bukan dari seorang ahli, melainkan pengalaman Bun Ai sebagai ibu rumah tangga. Jika kamu berkenan yang baru mampir, ayo boleh langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kalau teman-teman memiliki kesulitan tentang keuangan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal jawab lewat video-video selanjutnya ya teman-teman. Ini Bun Ai dubbing tepat banget jam 1 siang di Depok, panasnya Masya Allah tabarakallah. Udah kayak mall ya, matahari. Tapi kalau mall mataharinya adem, di Depok nih di rumah Bun Ai mataharinya Masya Allah bener-bener strong banget. Dari jendela Bun Ai menembus lemak-lemak sehingga berkeringat, Masya Allah. Gak apa-apa, dubbingnya tetap semangat ya. Apalagi dubbingnya hanya menggunakan handphone saja. Oke, selanjutnya sini adalah 40%. Teman-teman bisa bagi, usahakan untuk kebutuhan pribadi baik keluarga atau diri sendiri. Misalnya THR 10 juta nih, ya udah 4 jutanya itu maksimalkan beli baju anak-anak, misalnya beli kue lebaran, atau mau beli misalnya sepatu dan sebagainya. Zakat fitrah ini bisa ya di sini. Kalau zakat mal beda lagi ya teman-teman. Zakat mal perhitungannya bukan dari THR, tapi dari harta yang mengendap kayak gitu. Nah, kalau misalnya 40% ini bisa juga dialokasikan sebagian untuk after Idul Fitri, takut-takut gitu. Misalnya capek jadi nggak masak, jadi harus laundry, atau mungkin liburannya karena macet diperpanjang. Nah, maksimalkan di 40% untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan diri kamu sendiri. Coba dicek-cek kira-kira nih yang bekerja masih butuh baju nggak yang layak lagi untuk bekerja. Tapi jangan lupa ya, kalau beli baju usahain keluarin juga bajunya, jadi nggak terlalu full gitu di lemari. Nah, selanjutnya adalah 30% untuk berbagi kerabat orang tua. Kalau THR-nya tadi 10 juta, maka 3 juta bisa teman-teman maksimalkan untuk berbagi hampers, memberikan THR juga ke kerabat, THR juga ke orang tua, atau bahkan orang yang dituakan, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah 30% bisa digunakan untuk tujuan finansial. Misalnya mau ganti handphone, mau renov rumah, atapnya yang bocor, atau servis kendaraan nih kayak Bun Ai. Curhat ya, baru aja tadi pagi Bun Ai servis berkala yang memang lumayan memakan budget. Kita bisa gunain si THR ini kalau income bulanan kita nggak sempet atau nggak kebagian untuk menyisihkannya nih. Nah, jadi jangan lupa begitu ya. Jadi kalau ditanya
Bun Ai, apakah harus tujuan finansial dulu atau berbagi? Semuanya bisa beriringan dengan presentase dan tidak berlebihan. Selalu ingat, Allah tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan meskipun perkara kebaikan. Gimana nih? Sampai sini masih bingung gak sih ngatur THR kamu? Udah berapa kali sih terima THR? Ada yang udah 12 kali semenjak menikah. Ada yang mungkin sudah nikah 5 kali, berarti mengatur THR suaminya 5 kali. Coba tulis di kolom komen. Kira-kira yang paling bikin galau-galau dan super duper galau kalau lagi ngatur THR tuh apa sih? Ngasih Bun Ai pandangan lirikan mata keponakan-keponakan kalau habis salaman itu yang seolah-olah meneror diriku, harus memberikan angpau-angpau ringan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah Bunda mau ngasih tips gimana caranya untuk lebih bisa menghemat budget, dan ini sudah Bunda lakukan sekitar 3 sampai 4 tahunan ini. Jadi yang pertama, misalnya contoh ya, mensubstitusi produk. Cari hampers yang sederhana, atau kalau teman-teman punya keahlian bisa kok kita masak sendiri. Contoh mungkin kalau dulu parcel, kalau parcel kan sekarang lebih tinggi gitu harganya. Ya udah kita masak lontong sayur, opor, kentang goreng, kita ganti nih hampersnya ke arah sana. Atau misalnya di mix, kalau dulu mungkin ngasihnya kuenya yang berat-berat ya, kayak nastar, kayak stenjel, bener gak tuh nyebut ya? Salah ya. Pokoknya kue keju, putri salju, itu kan yang satu toples kecil budgetnya lumayan tinggi. Bisa kita mix, satu toples kecil kue yang cookies seperti itu, yang satunya lagi cemilan ringan, misalnya kayak makaroni, ciki-ciki yang kalau ibaratnya kita beli sekilo itu dapetnya beberapa toples. Kita tinggal beli toples aja di marketplace yang jauh lebih murah, gak ngongkos juga. Itu tinggal kita isi-isi, kita kasih label, juga gak mengurangi kecantikan ya teman-teman. Nah, substitusi produk selanjutnya adalah memasak dengan kuah plus kuah. Jadi tidak kuah plus kering. Contoh, lontong sayur dengan rendang, itu kan agak kering ya. Tapi ini kita masaknya kayak lontong sayur plus opor. Nah, jadi kan dua-duanya kuah nih, otomatis jauh lebih kenyang dan jauh lebih terlihat banyak. Bahkan kadang Bunda itu suka nyisipin cemilan-cemilan supaya nggak terlalu heboh makan ketupatnya nih. Nah, selanjutnya adalah cek lagi untuk pakaian. Pas banget nih momen di tengah-tengah Ramadan. Jika budget kamu tipis, usahain aja beli atasannya. Kan minimal terlihatnya pas foto bersama sama gitu ya warnanya. Jadi nggak usah urus atas dan bawahan. Selanjutnya, kalau kamu pas belanja, list apa aja yang mau dibelanjain dan budgetnya. Kakak 150, adik 250. Terbalik misalnya. Kakak 2,5, adik 150. Nah, pas belanja meskipun diskon, lihat apakah budgetnya sampai atau tidak. Nah, gimana nih tips dari Bun Ai? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Meskipun teman-teman pastinya jauh lebih hebat lagi, setidaknya Bun Ai mencoba mengingatkan lagi teman-teman untuk menggali kreasinya di tengah solusi atau gempuran THR yang kalau dipikirin malah bikin keder. Dan mudah-mudahan THR ini membawa berkah untuk kita semua, menambah kebahagiaan dan jauh-jauh dari musibah. So, jadi ini aja bisa Bunda share di hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.